ada kajian Bidayatul Hidayah Zoom seperti biasa 2 minggu sekali. Siapa yang mau tinggal di sini mendengarkan boleh, tapi jangan ramai. Yang mau tinggal di sini jangan bicara sendiri. Kalau ada keperluan mau keluar boleh. Ini sunnah ya, yang wajib tadi. Tambahan. Ada suaranya? Ya, sebentar. Mulai. Baca doa syifa dulu. Ya. Jadi suaranya soalnya tidak terdengar, jadi satu arah ini ya. Saya baca doa syifa dulu ya. Kita baca doa syifa untuk Ustadz Tengku Muhammad Fauzi dan Mahani binti Abbas Asghar, dan siapa yang sakit di antara kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kenal, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesembuhan yang sempurna lahir dan batin insyaallah. Ya Syafi ya Syafi ya Syafi la syifa illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Ya Kafi ya Wafi ya Hamid ya Majid, irfa'anhum la ta'abun syadid wa fi min al-haddi wal hadid wal marad syadid wal jaysh al-adid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahaik ata'an min ata'ik rasadik kahilan tahi bika ya dzal jalali wal ikram wa mu'ahdi bidham. As'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam sirril Fatihah. Mulai ya. Kita mulai pembahasan atau kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai di bab hal-hal yang harus dijaga dari lisan kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah dosa lisan, yaitu berdusta, dan yang kedua mengingkari janji. Sekarang kita masuk ke masalah yang ketiga yang harus dijauhi di lisan kita, yaitu al-ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. At-thalithu qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi fid darain. At-thalith al-ghibah. Yang ketiga adalah ghibah atau menggunjing atau gosip. Fahfad lisanaka minal ghibati. Jagalah lisanmu, kata Imam Ghazali, dari perbuatan ghibah, dari masalah ghibah. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-ghibatu asyaddu min 30 zanyatan fil Islam. Sesungguhnya ghibah itu lebih berat dari 30 perbuatan zina di dalam Islam. Berat sekali berarti ini. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan perbuatan ghibah ini luar biasa beratnya, sampai Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat mengatakan lebih berat daripada 30 zina. Ada mawarat fil khabar, kadzalika fil khabar, itu yang disebutkan di dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghibah asyaddu minaz zina. Sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada perbuatan zina. Gila wa kaif. Kemudian ditanya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah ghibah bisa lebih berat dari zina? Rasulullah SAW menjawab, ar-rajulu yazni tsumma yatub. Orang yang berzina dia kemudian bertobat, fayatubullah alaihi. Orang yang berzina kalau dia bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah, tetapi orang yang gemar menggunjing orang, la yughfar lahu hatta yaghfiru lahu sahibahu. Dia tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia terlebih dahulu dimaafkan oleh orang yang dia ribahi, orang yang dia gunjingi. Nah, dari situ berarti dosa ribah itu dari sisi ini dia lebih berat daripada dosa zina, walaupun dosa zina itu juga berat. Jangan kemudian orang di antara kita, orang ini ada yang mengambil kesimpulan dengan cara yang bodoh ya. Rasul mengatakan ribah itu lebih berat daripada zina. Kalau begitu kita zina aja, yang penting kita tidak ribah. Ini orang yang bodoh ini, orang yang tidak berpikir waras ini ya. Kalau ribah kita diperintahkan menjaga dibandingkan dengan zina, berarti zina itu sangat berat juga, dosanya sangat berat. Walaupun dari satu sisi ribah itu lebih berat daripada zina. Alhasil dua-duanya berat. Riwayat ada yang mengatakan bahwa ribah itu lebih berat daripada zina. Nah itu juga untuk mengalihkan perhatian kita. Sebab orang yang berdosa ghibah itu sebagian besar
merasa dia itu tidak berdosa dengan riba, walaupun dia sudah tahu hukumnya. Banyak orang sudah tahu hukumnya, riba itu berdosa, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tetap berriba dan berasa itu hanya sekedar ucapan biasa, seakan-akan tidak ada dosanya. Karena itu Rasul SAW mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras supaya kita ini mewaspadai dosa riba. Jangan main-main dengan dosa riba, berbahaya dosa riba itu ya. Kita lanjutkan. Wa makna riba, dan makna riba itu adalah antaqula insanan bima yakrahuhu law sami'ahu. Riba itu adalah engkau menyebut seseorang, menyebut sifat, perbuatan, ucapan seseorang atau karakter seseorang atau bentuk badan seseorang kau sebut, orang tersebut tidak ada di hadapan kamu. Jadi kau sebut pihak ketiganya, bukan orang yang ada di depan kamu ya. Kau sebut-sebut bima yakrahuhu law sami'ahu, yang jika pihak ketiga tersebut mendengarnya, kau ceritakan tentang aibnya, dia pasti tidak akan suka. Nah, ketika engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut kau sebutkan, maka engkau pada saat itu sedang disebut riba. Fa'anta mughtabun. Ketika engkau menyebut kekurangan pihak ketiga di hadapan orang lain, maka engkau adalah seorang mughtab. Mughtab itu engkau adalah seorang penggunjing, engkau seorang yang sedang berriba, engkau orang yang sedang bergosip, zalimun, dan karena perbuatan kamu tersebut riba itu, maka engkau termasuk orang yang zalim. Wa in kunta shadiqan, walaupun apa yang kau ucapkan itu adalah ucapan yang benar. Sering ada orang bertanya, Ustaz, saya sebut keburukan si fulan, tapi saya tidak bohong. Memang itu yang terjadi, fulan itu berbuat buruk. Nah, itu yang dinamakan riba. Yang dinamakan riba itu engkau menyebut keburukan seseorang yang memang benar-benar terjadi. Itulah yang dinamakan riba. Kalau engkau menyebut keburukan seseorang yang tidak dia perbuat, maka engkau tidak sedang berriba, tapi engkau sedang fitnah. Fitnah, lain lagi, itu besar lagi juga itu dosanya. Tapi kalau yang namanya riba, engkau sebut keburukannya yang benar-benar ada, yang benar-benar dia lakukan. Nah, wa iyyaka, hati-hati kamu dari perbuatan riba, dan hati-hati pula kamu dari perbuatan ribatul qurra al-mura'in. Hati-hati juga kamu dari ribahnya para ulama. Qurra itu ulama gitu ya. Hati-hati dari perbuatan riba para ustaz, para ulama ya. Jadi riba itu bukan penyakitnya kalangan tertentu. Ulama pun juga ada yang gemar riba. Nah, ya itu namanya bukan ulama. Kalau dia ulama benar, dia tidak mungkin melakukan riba. Artinya dia dikenal sebagai ulama, tapi dia riba. Dia berpakaian seperti ulama, dia pandai seperti ulama, menguasai teori ilmu agama, tapi dia berriba. Orang mengenalnya dia ulama, tapi dia berriba. Makanya kata Imam Ghazali, wa iyyaka wa ribatul qurra al-mura'in. Hati-hati kamu dari perbuatan, jangan ikuti perbuatan riba ustadz-ustadz yang riak gitu ya. Ustadz-ustadz mura'in, riak. Riak itu pamer gitu ya. Memamerkan seakan-akan dia itu orang soleh, orang yang baik, padahal dia bertujuan tidak baik. Seperti apa? Contohnya seperti apa sih? Ribahnya para ustadz, para ulama yang sebetulnya bukan ulama, ustadz yang sebetulnya bukan ustadz tersebut, karena dia tidak berperilaku dengan benar. Wa huwa bi an tufhimal maqsuda minka min ghairi tasrih. Ribahnya ulama itu pintar.
Caranya gimana? Caranya dia memahamkan kepada orang yang dia ajak bicara itu apa yang dia maksud dari ucapannya untuk membicarakan keburukan orang lain, tapi tidak secara jelas-jelas, tidak secara nyata. Jadi lewat sindiran, menggunjing orang lewat sindiran. Nah, kita mungkin baca ini gimana ini? Caranya bagaimana menggunjing orang lewat sindiran? Ini namanya juga ribahnya Ustadz. Kita kan bukan Ustadz, jadi tidak paham. Caranya Ustadz berribah gimana ini? Sama-sama ribah juga itu ya. Caranya bagaimana? Kata Imam Ghazali, fatabul, contohnya kau ucapkan. Jadi Ustadz itu kalau ribah caranya dia mengucapkan aslahahullah. Nah, Ustadznya bilang gitu ya. Dia nyebut, kamu kenal dengan si fulan itu? Kamu kenal dengan si fulan? Dibilang oleh orang itu, oh ya Ustadz, saya kenal si fulan. Aslahahullah. Semoga Allah memperbaiki kondisi dia. Ini kan doa bentuknya kan. Tapi orang yang diajak bicara, loh, si fulan berbuat apa ini kok sampai didoakan perbaiki? Nah, berarti dia mau menjelaskan si fulan itu sedang berbuat tidak baik. Sedang berbuat tidak baik. Caranya seperti itu. Atau dia sebut, kamu kenal si fulan? Iya, saya kenal Ustaz. Ada apa Ustaz? Qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani. Ya Allah, apa yang diperbuat si fulan itu menjadikan aku sedih. Menjadikan aku sedih. Ini seakan-akan dia ini memperhatikan si fulan. Kenapa dia ini berbuat seperti itu? Kenapa dia buat seperti itu? Aku jadi sedih. Padahal dia itu sedang mau menyampaikan si fulan itu sedang berbuat tidak baik. Ini kan bentuknya doa. Atau dia tanya, kamu kenal dengan si fulan? Oh ya Ustaz, saya kenal dengan si fulan. Kenapa Ustaz? As'alullah ayyuslihana wa iya. Aku mohon kepada Allah agar memperbaiki aku dan memperbaiki dirinya. Orang jadi tahu dia sedang berbuat tidak baik. Tujuan dia di dalam doanya itu mau menyampaikan kepada orang bahwa si fulan sedang berbuat tidak baik. Nah, fa inna hadza jam'un bainal khabithain. Ribah cara seperti ini itu mencakup dua keburukan. Kalau kamu ribah sebut keburukannya, ada satu keburukan. Umpamanya kamu bilang, kamu kenal dengan si fulan ya? Oh, dia kemarin mencuri. Kamu sedang menyebutkan keburukannya kan? Berarti ada satu keburukan kamu perbuat. Tapi kalau kamu pakai ribahnya Ustadz ini, dua keburukan kamu buat. Bukan cuma satu, dua kata Imam Ghazali, lebih parah ini, ya, lebih parah lagi. Apa keburukannya? Yang pertama, ahaduhuma, keburukan yang pertama al-ghibah. Ghibah itu dia sedang memberitahu kepada orang bahwa si fulan berbuat keburukan, idza hasala bihi tafahum, jika orang itu paham. Wal akhar, keburukan yang kedua, tazkiyatun nafsi wa thana 'alaiha bitaharruj wassalam. Yang kedua adalah dia sedang mengagungkan dirinya sendiri, menganggap dirinya suci, mendoakan semoga Allah memperbaiki fulan. Oh, berarti kamu sudah baik ya? Kamu sudah baik. Jadi dia sedang menganggap doakan si fulan itu sedang tidak baik. Kalau saya ini baik, saya ulama, saya ustaz. Kenapa kamu tidak doakan untuk diri kamu sendiri, kamu doakan si fulan? Nah, kalau kamu doanya diam-diam tidak ada masalah. Tapi kenapa kamu doakan di depan orang? Kamu doakan di depan orang supaya orang tahu bahwa dia itu punya kekurangan, gitu ya. Punya kekurangan. Ketika kamu menyebut mendoakan si fulan punya kekurangan, secara tidak langsung kamu sudah menganggap saya ini punya kelebihan, tidak seperti si fulan. Bitaharruj wassalam, dengan taharruj itu ya, kamu merasa kasihan. Kalau saya ini bebas dari dosa, kalau dia ini punya dosa, kasihan dia ini. Atau mendoakan dengan kebaikan untuk si fulan. Walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullah. Ad-doa, sebetulnya kata Imam Ghazali, kalau maksud dari ucapan kamu ketika berbicara dengan seseorang semoga Allah memperbaiki dirinya,
Kalau maksud kamu sedang ingin mendoakan, bukan ingin menyebut keburukannya, fad'u lahu fisir. Kenapa kamu tidak doakan dia dalam kondisi kamu saat sendiri? Kenapa harus di depannya orang? Ketika kamu lihat orang berbuat buruk, jangan doakan di depan orang. Ayo kita doakan si fulan. Si fulan itu kamu tidak tahu si fulan berbuat A, berbuat B. Maksudnya tujuannya membicarakan keburukan. Doakan kamu dalam kesendirian kamu, kecuali kalau memang sama-sama tahu. Saya dengan teman saya lihat sendiri si fulan sedang berbuat tidak baik, kita sama-sama mendoakan, itu sah-sah saja. Tapi kalau tidak ada orang tahu, saya melihat, saya tahu seseorang berbuat buruk, orang lain tidak tahu, saya tidak boleh menyampaikan keburukan itu kepada orang lain. Namanya saya berghibah, walaupun saya dengan kalimat mendoakan, itu artinya saya memberitahu dia sedang berbuat tidak baik. Bagaimana orang zaman sekarang di media sosial membongkar keburukan orang seenaknya saja. Lihat ada orang berbuat satu keburukan, namanya manusia berbuat keburukan tergelincir wajar. Satu keburukan dia perbuat, keburukan yang lain yang tersembunyi dibongkar, diviralkan, mematikan karakter seseorang. Dosanya luar biasa. Siapa yang membongkar aib saudaranya, nanti aib pribadinya, dirinya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibongkar di dunia masih tidak ada masalah. Dibongkar di dunia ini, viral kekurangan kita di dunia, itu tidak ada masalah. Itu masalah, tapi itu masalah kecil. Oh, viral keburukan saya sehingga orang lari menjauhi saya semua. Itu masalah yang kecil di dunia ini. Masalah yang besar kalau keburukan kita dibongkar di hadapan Allah. Nanti di akhirat dibongkar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu masalah besar. Itu masalah yang besar. Nanti sebagian orang dibongkar aibnya di padang mahsyar di hari kebangkitan. Kata Rasulullah, karena terlalu malu sampai daging di wajahnya ini rontok semua. Karena menahan rasa malu. Semoga Allah menutupi kekurangan kita di dunia wal akhirah, terutama nanti di akhirat. Jangan sampai Allah membongkar kekurangan kita. Makanya baca itu wirdul latif, ada doa-doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ada di dalam wirdul latif, jangan tinggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama. Sedikit kita lanjutkan sedikit. Wa in ihtamamta bisababihi fa'alamatuhu annaka la turid fadhihatuhu wa idhara aibihi. Kalau engkau sedih karena perbuatan buruk dia, engkau sedih, peka gitu ya. Kalau engkau benar-benar peka hatimu, sedih karena ada saudaramu berbuat yang tidak baik, maka tanda-tanda peka yang benar itu adalah engkau enggan membongkar kekurangan saudaramu dan menampakkan aibnya. Tapi kalau kau bongkar dan kau tampakkan aibnya, maka engkau sedang tidak peka, tapi engkau berbuat buruk terhadap saudaramu. Wa fi idharika al-gham bi aibihi idharu ta'yibihi. Ketika engkau menampakkan kesedihanmu di hadapan orang lain karena aib saudaramu, maka pada saat itu juga engkau menampakkan aib saudaramu. Jangan engkau tampakkan aib saudaramu dengan pura-pura engkau bersedih memikirkan aib saudaramu. Kalau engkau benar-benar sedih, ya doakan dia di dalam kesendirian kamu. Wa yakfika zajiran 'anil ghibah qauluhu ta'ala. Cukup bagimu teguran yang sangat keras tentang buruknya ghibah ini, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan kalian satu dengan yang lain saling gosip, saling ghibah, saling membicarakan keburukan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah seseorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu mereka tidak akan menyukai itu. Lihat,
ayat ini cukup sebagai teguran bahayanya berghibah, buruknya perbuatan ghibah. Faqad syabbahakallah bi'akilil maitah. Kalau engkau menggunjing orang, maka Allah sedang menyerupakan dirimu dengan pemakan bangkai manusia. Kamu sedang disamakan dengan zombie, makan bangkai itu zombie. Bukan kanibal ya. Kanibal, kamu disamakan dengan kanibal, pemakan bangkai manusia, pemakan manusia. Ada keburukan yang lebih buruk dari ini, pemakan bangkai manusia ya. Allah sedang menyamakan kamu memakan bangkai manusia. Fama ajdaraka an tahtariza minha. Betapa pantasnya engkau menjaga dirimu dari perbuatan keji ini, perbuatan riba. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih mengenai riba ya, sedikit-sedikit insya Allah, tapi bisa kita amalkan ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi